Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Dan pada video kali ini, kami bakalan ngejelasin materi tentang nilai mutlak. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kalkulus yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Hairiah MKom SSI. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Informatika, dan kelompok 3 pada mata kuliah kalkulus ini. Sebelum mulai, kita perkenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Razak Menalansor, dan aku bakalan jadi moderator dan bakalan ngejelasin definisi-definisi dari nilai mutlak. Dan 3 orang rekan aku yaitu... Halo, perkenalkan nama saya Brian Hagai Fabiano Lengkong yang akan bahas sifat-sifat nilai mutlak dan contoh dasar nilai mutlak. Saya Jenis Pustu yang akan membahas tentang sifat persamaan nilai mutlak dan contoh soal nilai mutlak. Halo semuanya, saya Nuraila Aprilia Zamil yang akan membahas sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak dan contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama, kita harus memahami dulu apa itu nilai mutlak. Menurut Michael Sullivan, dalam bukunya yang berjudul College Algebra, ia berkata bahwa nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap nol tanpa memerhatikan arahnya. Jadi kata kuncinya adalah jarak. Mari kita memperhatikan contoh sederhana berikut. Jika seseorang berjalan 5 meter ke depan, maka jaraknya adalah 5 meter. Dan jika seseorang berjalan 5 meter ke belakang, jaraknya juga tetap 5 meter. Walaupun arahnya berbeda, besar jaraknya tetap sama, yaitu 5 meter. Nah, konsep inilah yang digunakan dalam nilai mutlak. Pada garis bilangan, bilangan positif berada di sebelah kanan 0, dan bilangan negatif berada di sebelah kiri 0. Namun, ketika dihitung menggunakan nilai mutlak, yang diperhatikan hanyalah jaraknya terhadap 0. Secara matematis, nilai mutlak X ditulis dengan simbol garis tegak di kiri dan di kanan huruf X. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Maka ini disebut nilai mutlak X. Definisi matematisnya adalah, jika X lebih besar atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X. Dan sedangkan jika X lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Artinya, nilai mutlak selalu menghasilkan nilai yang positif atau 0, dan tidak pernah bernilai negatif. Sifat-sifat nilai mutlak. Sebelum bahas sifat-sifatnya, kita perlu mengingat kembali bahwa nilai mutlak adalah jarak suatu bilangan terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arah. Karena yang dihitung adalah jarak, maka hasil nilai mutlak selalu positif atau 0. 1. Sifat perkalian. Sifat pertama menyatakan bahwa mutlak AB sama dengan nilai mutlak A nilai mutlak B. Artinya nilai mutlak hasil perkalian dua bilangan sama dengan hasil kali nilai mutlak masing-masing bilangan. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat contoh. Misalnya A sama dengan min 2, B sama dengan 3. Kalau kita kalikan terlebih dahulu, min 2 kali 3 hasilnya min 6. Nah, nilai mutlaknya itu mutlak min 6 sama dengan 6. Sekarang kita mutlakkan terlebih dahulu. Mutlak min 2 dikali mutlak 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya tetap sama. Karena nilai mutlak hanya memperhatikan besarnya suatu bilangan, bukan tandanya. Sifat yang kedua yaitu pembagian. Mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. B tidak sama dengan 0. Sifat kedua menyatakan bahwa artinya nilai mutlak hasil pembagian sama dengan hasil pembagian nilai mutlak pembilang dan penyebut. Mengapa demikian? Karena pembagian juga hanya dipengaruhi oleh besar nilainya. Contoh, min 12 per 3 sama dengan min 4. Maka mutlak min 4 sama dengan 4. Sedangkan mutlak min 12 per mutlak 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Hasilnya sama. Mengapa penyebut tidak boleh 0? Karena dalam matematika, pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Misalnya, 5 per 0 tidak memiliki hasil yang valid. Karena itu, pada sifat ini selalu diberikan syarat bahwa penyebut tidak boleh 0. Kesimpulannya, sama seperti perkalian, proses pemutlakan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah pembagian. Yang ketiga, sifat perpangkatan. Sifat ketiga menyatakan bahwa mutlak N sama dengan mutlak N dikuadratkan.
Artinya, mutlakan hasil perpangkatan akan memberikan hasil yang sama dengan memutlakan bilangan terlebih dahulu, kemudian dipangkatkan. Contoh, misalnya, min 3 kuadrat sama dengan 9. Maka, mutlak 9 sama dengan 9. Sedangkan, mutlak min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Hasilnya sama. Mengapa bisa begitu? Karena perpangkatan hanya memperbesar atau memperkecil nilai suatu bilangan. Nilai mutlak hanya mengubah tanda negatif menjadi positif. Jadi urutannya tidak mempengaruhi hasil akhir. Kesimpulannya, untuk operasi perpangkatan, posisi nilai mutlak bisa ditempatkan sebelum atau sesudah pangkat tanpa mengubah hasil. X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Maka itu artinya, jika sebuah nilai mutlak sama dengan suatu angka positif, maka isi di dalam nilai mutlak tersebut memiliki dua kemungkinan posisi. Karena nilai mutlak adalah jarak, angka yang jaraknya sejauh A dari titik 0 bisa berada di posisi positif A atau di posisi negatif A. Ini adalah konsep dasar dalam mencari akar-akar persamaan nilai mutlak. Lalu, X lebih kecil dari A jika dan hanya jika minus A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Maka itu artinya, jika jarak suatu angka ke titik 0 lebih kecil dari A, maka angka tersebut pasti terperangkap di dalam sebuah area atau koridor. Angka tersebut tidak boleh lebih besar dari A, dan tidak boleh lebih kecil dari minus A. Secara visual, ini menggambarkan sebuah rentang nilai yang mengapit titik 0 di tengah-tengahnya secara simetris. Yang keenam, X lebih besar dari A. Jika dan hanya jika X besar dari A dan X lebih kecil dari minus A. Maka itu artinya, kita mencari angka yang jaraknya ke 0 lebih besar dari A. Maka angka tersebut harus berada di luar jangkauan batas tersebut. Karena jaraknya harus jauh, maka pilihannya adalah melangkah jauh, sangat jauh ke kanan melampaui A, atau melangkah sangat jauh ke kiri melampaui minus A. Inilah yang menyebabkan solusinya terbagi menjadi dua daerah yang saling menjauh atau tidak terhubung. Untuk soal dan pembahasannya itu, yang pertama, nilai mutlak bilangan positif. Tentukan nilai mutlak dari 2. Bilangan 2 berada pada jarak 2 satuan dari titik 0. Maka, nilai mutlak 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2. Contoh yang kedua, nilai mutlak bilangan negatif. Tentukan nilai mutlak dari negatif 3. Bilangan negatif 3 berada pada jarak 3 satuan dari titik 0. Karena yang diperhatikan hanya jarak, maka nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Dan contoh yang ketiga, nilai mutlak 0. Tentukan nilai mutlak dari 0. Jarak 0 terhadap dirinya sendiri adalah 0. Maka, nilai mutlak 0 sama dengan 0. Sekarang, kita masuk ke pembahasan persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat variabel di dalam tanda nilai mutlak. Dan menurut Harold R. Jacobs, dalam bukunya yang berjudul Elementary Algebra, ia berstatement bahwa penyelesaian persamaan nilai mutlak dilakukan dengan mempertimbangkan dua kemungkinan tanda dari ekspresi yang berada di dalam tanda mutlak. Berikutnya adalah mempelajari bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak. Mengapa kita perlu mengenali bentuknya? Karena setiap bentuk persamaan nilai mutlak memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Yang pertama adalah bentuk dasar. Bentuk yang paling sederhana adalah mutlak fx sama dengan A, dengan syarat A lebih besar 0. Apa arti bentuk ini? Persamaan tersebut menanyakan nilai berapa yang memiliki jarak A satuan dari 0. Karena nilai mutlak adalah jarak, maka selalu ada dua kemungkinan posisi. Seperti sebelum tadi sudah dijelaskan. Posisi pertama berada di sebelah kanan 0, dan posisi kedua berada di sebelah kiri 0. Yang pertama, fx
sama dengan A, atau yang kedua fx sama dengan minus A. Sekarang kita masuk ke pembahasan kasus khusus. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana jika mutlak x sama dengan minus A? Apakah ada jawabannya? Jawabannya adalah tidak ada, karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Jadi, jarak tidak mungkin bernilai minus. Oleh sebab itu, himpunannya menjadi himpunan kosong. Yang kedua adalah persamaan dengan kedua ruas bernilai mutlak. Bentuk kedua adalah mutlak fx sama dengan mutlak dx. Pada bentuk ini, kedua ruas sama-sama mengandung nilai mutlak. Mengapa bentuk ini berbeda? Karena kita tidak lagi mencari jarak terhadap nol. Sekarang kita mencari dua ekspresi yang memiliki jarak yang sama. Jika dua nilai mutlak sama besar, maka terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fx sama dengan gx. Kemungkinan kedua, fx sama dengan minus gx. 3. Variabel di luar tanda mutlak. Bentuk ketiga adalah mutlak fx sama dengan gx. Pada bentuk ini, ruas kanan bukan konstanta biasa, melainkan mengandung variabel. Mengapa bentuk ini lebih sulit? Karena ruas kanan harus memenuhi syarat tertentu. Ingat, nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif. Artinya, gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Jika tidak, maka persamaan tidak mungkin memiliki solusi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal ya untuk persamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x tambah 5 sama dengan 11. Karena nilai mutlak dapat bernilai positif maupun negatif terhadap bilangan yang sama, maka diperoleh dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu x tambah 5 sama dengan 11. Tujuan kita adalah menyisakan x sendiri di sebelah kiri. Agar menyisakan x sendiri di sebelah kiri, maka kedua ruas kita kurang dengan 5. X tambah 5 kurang 5 sama dengan 11 kurang 5. Di ruas kiri, 5 kurang 5 menjadi habis. Di ruas kanan, 11 kurang 5 sama dengan 6. Maka diperoleh X sama dengan 6. Kita lanjut ke kemungkinan kedua, yaitu X tambah 5 sama dengan minus 11. Tujuan kita masih sama, yaitu menyisakan X sendiri di sebelah kiri. Maka kedua ruas kita kurang dengan 5. X tambah 5 kurang 5 sama dengan minus 11 kurang 5. Di ruas kiri, 5 kurang 5 menjadi habis. Di ruas kanan, minus 11 kurang 5 sama dengan minus 16. Maka diperoleh X sama dengan minus 16. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah minus 16 dan 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jika persamaan nilai mutlak tadi menghasilkan satu atau beberapa nilai tertentu saja, maka dalam pertidaksamaan nilai mutlak ini biasanya menghasilkan daerah atau interval penyelesaian. Dan menurut Harold R. Jacobs, dalam bukunya yang berjudul Elementary Algebra, ia bilang bahwa penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dilakukan dengan mengubah bentuk pertidaksamaan nilai mutlak tersebut menjadi pertidaksamaan biasa berdasarkan sifat-sifat nilai mutlak yang berlaku. Selanjutnya ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nomor 1, untuk A lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak X kurang dari atau sama dengan A, sehingga minus A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan A. Apa artinya? Artinya, jarak suatu bilangan terhadap titik 0 tidak boleh lebih dari A. Oleh karena itu, nilai X berada di antara minus A dan A, termasuk kedua batas tersebut. Contohnya, mutlak X kurang dari atau sama dengan 4. Jika kita visualisasikan melalui garis bilangan, bilangan yang memenuhi yaitu minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulannya, jika nilai mutlak kurang dari atau sama dengan suatu bilangan positif, maka daerah penyelesaiannya berada di dalam interval dan kedua batas interval termasuk solusi.
Nomor 2, untuk A kurang dari 0, maka mutlak X kurang dari atau sama dengan A, sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. Apa artinya? Artinya, nilai mutlak harus lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan negatif. Mengapa hal tersebut tidak mungkin? Karena nilai mutlak menyatakan jarak suatu bilangan terhadap titik nol. Dalam matematika, jarak tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak selalu bernilai nol atau positif. Contohnya, mutlak X kurang dari atau sama dengan minus 2. Sekarang, perhatikan baik-baik. Nilai mutlak menyatakan jarak, sedangkan jarak tidak pernah bernilai negatif. Jadi, kesimpulannya, jika mutlak X kurang dari atau sama dengan A bernilai negatif, maka tidak ada solusi atau bisa ditulis himpunan kosong. Cara memahaminya, bayangkan seseorang diminta berjalan sejauh negatif 3 meter. Perintah tersebut tidak masuk akal karena jarak tidak dapat bernilai negatif. Itulah sebabnya pertidaksamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Nomor 3, untuk mutlak X lebih dari atau sama dengan A lebih dari 0, maka X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan minus A. Apa artinya? Artinya, jarak suatu bilangan terhadap titik 0 minimal sebesar A. Oleh karena itu, nilai X berada di luar interval. Contohnya, mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Jika kita visualisasikan melalui garis bilangan, bilangan yang memenuhi antara lain semua bilangan yang kurang dari atau sama dengan minus 3, atau semua bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan 3. Mengapa menggunakan kata atau? Karena terdapat dua daerah penyelesaian yang terpisah. Daerah kiri yaitu X kurang dari atau sama dengan minus 3. Dan daerah kanan yaitu X lebih dari atau sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, jika nilai mutlak lebih besar atau sama dengan suatu bilangan positif, maka penyelesaiannya berada di luar interval. Sifat yang keempat yaitu, untuk mutlak X kurang dari A, maka minus A kurang dari X kurang dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari atau sama dengan. Apa artinya? Artinya, jarak suatu bilangan terhadap titik nol harus lebih kecil daripada A, sehingga nilai X berada di antara minus A dan A. Contohnya, mutlak X kurang dari 5. Jika kita visualisasikan melalui garis bilangan, artinya semua bilangan di antara minus 5 dan 5 memenuhi pertidaksamaan tersebut. Kesimpulannya, tanda kurang dari menghasilkan daerah penyelesaian di dalam interval tanpa menyertakan batas intervalnya. Sifat yang kelima yaitu, untuk mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari minus A atau X lebih dari A. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih dari atau sama dengan. Apa artinya? Artinya, jarak suatu bilangan terhadap titik nol harus lebih besar daripada A, sehingga penyelesaiannya berada di luar interval. Contohnya, mutlak X lebih dari 4. Jika kita visualisasikan melalui garis bilangan, bilangan yang memenuhi yaitu semua bilangan yang nilainya kurang dari minus 4 atau semua bilangan yang nilainya lebih besar dari 4. Mengapa menggunakan kata atau? Karena terdapat dua daerah penyelesaian. Daerah pertama berada di sebelah kiri 0, daerah kedua berada di sebelah kanan 0. Kedua daerah tersebut tidak saling terhubung. Jadi kesimpulannya, tanda lebih dari menghasilkan dua daerah penyelesaian di luar interval. Nomor 6, untuk mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X kuadrat lebih dari atau sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda lebih dari. Apa artinya? Artinya, apabila nilai mutlak suatu bilangan minimal sebesar A, maka kuadrat tersebut juga minimal sebesar kuadrat A. Mengapa demikian? Karena mengkuadratkan suatu bilangan akan menghilangkan tanda negatif, sehingga yang dibandingkan adalah besar nilainya. Contohnya,
mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Maka, X kuadrat lebih dari atau sama dengan 9. Simpulannya, hubungan ini mempermudah penyelesaian beberapa bentuk pertidaksamaan yang melibatkan kuadrat. Nomor 7, untuk mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X kuadrat kurang dari atau sama dengan A kuadrat. Sifat ini juga berlaku untuk tanda kurang dari. Apa artinya? Artinya, apabila nilai mutlak suatu bilangan tidak lebih besar daripada A, maka kuadrat bilangan tersebut juga tidak lebih besar daripada kuadrat A. Mengapa demikian? Karena nilai mutlak menunjukkan besar suatu bilangan. Ketika kedua ruas dikuadratkan, hubungan pertidaksamaannya tetap berlaku. Contohnya, mutlak X kurang dari atau sama dengan 2, maka X kuadrat kurang dari atau sama dengan 4. Kesimpulannya, sifat ini sering digunakan untuk mengubah pertidaksamaan nilai mutlak menjadi pertidaksamaan kuadrat, sehingga lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya, ada contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Soalnya yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X-2 kurang dari atau sama dengan 5. Berdasarkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak, maka bentuknya berubah menjadi minus 5 kurang dari atau sama dengan X-2 kurang dari atau sama dengan 5. Tujuan kita adalah menyisakan X sendirian di ruas tengah. Maka, ketiga ruas tersebut kita tambah dengan 2. Di ruas kiri, minus 5 ditambah 2 menjadi minus 3. Di bagian tengah, minus 2 ditambah 2, habis dan menyisakan X. Di ruas kanan, 5 ditambah 2 menjadi 7. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu minus 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 7. Artinya, seluruh bilangan dari negatif 3 sampai 7 merupakan solusi. Baik teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai nilai mutlak. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami konsep nilai mutlak, baik itu dalam persamaan maupun pertidaksamaan. Kami pamit undur diri ya. Sampai jumpa teman-teman.